Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia. Indonesia dan Australia adalah tetangga yang berdekatan. Hubungan diplomatiknya pun telah mencapai 70 tahun pada saat Desember lalu. Saat Soekarno meminta Australia untuk menghadiri rapat dalam PBB dan berujung pada pengakuan kemerdekaan, hubungan mereka semakin berkembang dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pariwisata. Sebagai negara geografi yang berdekatan, Indonesia dan Australia telah melakukan banyak kerjasama. Nah, sebagai tindak lanjut untuk memperkuat hubungan mereka juga meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dalam perdagangan dan investasi. Indonesia dan Australia juga baru-baru ini mengadakan pertemuan dalam hubungan bilateral dan mereka mengesahkan perjanjian Indonesia-Australia Economic Partnership Agreement atau bisa disebut IACPA pada 26 November 2019. IACPA itu membuka peluang bagi Indonesia dan Australia untuk saling memanfaatkan kekuatan masing-masing negara guna meningkatkan kontribusi pada global value chain. Dengan adanya IACPA dapat mendorong peningkatan ekspor berbagai produk Indonesia ke Australia. Dampak positif IACPA untuk Indonesia, produk Indonesia yang masuk ke Australia tarif biayanya hanya 0%. Ekspor kendaraan listrik ke Australia dibebaskan dari bea masuk. Bidang jasa dan investasi, Australia menerapkan kebijakan yang terbuka, kecuali investasi di bidang pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan kebudayaan. Indonesia dan Australia menyepakati pertukaran tenaga terlatih dan profesional. Jumlah pekerja Indonesia yang berkesempatan kerja di Australia dengan visa kerja dan liburan ditingkatkan yang asalnya hanya 1.000 pekerja menjadi 4.100 pekerja. Indonesia juga dapat akses pasar perdagangan visa. Nah, keuntungan untuk Australia, ekspor sapi pejantan ke Indonesia dibebaskan dari bea masuk sebelumnya hanya 5%, daging sapi dan domba beku dipangkas bea masuk yang asalnya 5% menjadi 2,5%, pakan ternak dibebaskan dari bea masuk impor gula dari Australia diturunkan jadi 5%, pengurangan tarif bea masuk ekspor susu Australia dikurangi. Bea masuk kentang dipangkas jadi 10% yang asalnya 25%. Kalau kerugian untuk Indonesia, setelah IACPA berjalan ini, produk ternak Australia itu akan membanjiri pasar Indonesia. Pendapatan per kapita Australia juga kan lebih tinggi, jadi sulit bagi produk Indonesia untuk bersaing. Nah, konsumen Australia juga mencari produk berkualitas tinggi, sedangkan ekspor Indonesia hanya dominan produk komoditas. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.